Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat seluruh siswa-siswi SD 1 Bunder kelas 6B, dan selamat berjumpa lagi di pembelajaran ketiga tema 8 ya. Tema 8 pembelajaran ketiga ini kita akan banyak membahas dan mengetahui tentang peta Asia Tenggara ya. Peta Asia Tenggara, di mana di peta Asia Tenggara ini terdapat beberapa negara, di antaranya ada Laos, Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Timor Leste, Filipina, Myanmar. Nah, itu adalah peta dari Asia Tenggara, di mana kita tinggal hari ini ada di kawasan Indonesia ya. Indonesia itu kalau dilihat dari peta Asia, ternyata negara kita itu negara besar di kawasan Asia Tenggara, itu terbesar dibanding dengan negara-negara lain, apalagi dibanding dengan Malaysia, dengan Myanmar, dengan Kamboja, dengan Brunei Darussalam. Brunei Darussalam sendiri kalau dibandingkan dengan Sulawesi ataupun dengan Pulau Sumatera, apalagi dengan Kalimantan, itu lebih besar ya, Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, negara kita adalah negara terbesar di peta Asia Tenggara. Selanjutnya, negara-negara tetangga adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Negara tetangga Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Jadi, tetangga itu bukan hanya di lingkungan rumah saja, gitu ya. Di negara pun punya tetangga, yaitu negara tetangga kita. Nah, sekarang kalian akan mencermati tentang kawasan Asia Tenggara ya. Kemudian bisa kalian pelajari di buku temanya tentang kawasan Asia Tenggara. Nah, kemudian informasi penting yang kalian pahami tentang Asia Tenggara juga boleh kalian catat ya, dan boleh searching di internet kalau kurang di buku panduan di tema 8. Jadi Asia Tenggara itu terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Nah, itu berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Jadi secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Itu ya. Jadi secara geografis, wilayah Asia Tenggara itu berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Nah, kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Jadi hampir seluruh wilayah Asia Tenggara itu memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan seringnya terjadi gempa vulkanik dan tektonik yang sering kita rasakan, baik itu di daerah Jawa Barat, di daerah kita sendiri juga sering kita merasakannya. Ada sebuah gempa
Apalagi di kawasan Asia Tenggara ini yang sering terkena gempa itu adalah negara Jepang ya. Negara Jepang di Asia. Di Asia, bukan Asia Tenggara ya. Di Asia itu Jepang yang sering terkena daripada goncangan gempa tektonik. Dan di Indonesia sendiri kan masih banyak gunung-gunung yang aktif. Dalam arti gunung yang aktif, mereka masih mengeluarkan lahar, masih mengeluarkan abu vulkanik ya. Seperti Gunung Krakatau yang ada di wilayah kawasan Jawa Barat kalau dulu ya, sekarang jadi Banten ya, Provinsi Banten. Nah itu ya, kalau dulu Provinsi Banten tuh bukan provinsi ya, tapi masih wilayah Jawa Barat. Dan sekarang kan kita tahu semua sudah berpisah. Nah di Banten ini ada gunung yang aktif yaitu Gunung Krakatau ya. Nah, negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara itu silahkan kalian tulis negara mana saja kawasan Asia Tenggara ya, nama negaranya, kemudian di Asia Tenggara itu ada apa saja di negaranya. Misalkan salah satu Singapura. Singapura itu ibu kotanya apa? Luasnya berapa? Kelompok etnisnya apa saja? Bahasanya apa? Agamanya apa? Lagu kebangsaannya, pemerintahannya seperti apa? Kepala negaranya, kemudian kepala pemerintahannya, kemudian mata uangnya. Jadi kalian harus bisa mengenal ya untuk negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yang istilahnya bertetangga dengan kita. Jadi kita jangan dulu mengenal lebih jauh di dunia, di kawasan kita yang dekat saja dulu kita kenali Asia Tenggara. Itu sekitar yang berbatasan langsung ataupun yang tidak berbatasan langsung tapi masih masuk di kawasan Asia Tenggara. Di sini ada Singapura ya. Kondisi alam Singapura bagaimana? Fakta menarik tentang negara Singapura itu seperti apa? Kalian bisa cari informasinya di internet yang lebih detail atau di majalah juga bisa. Untuk mempermudah kalian mencari informasi, di buku tema 8 pun ada ya kondisi alam Singapura seperti apa, fakta menarik tentang negara Singapura apa. Itu tugas dari Bapak ini tentang Singapura ya, karena Singapura hampir berbatasan langsung dengan Indonesia. Tolong untuk Singapura, kondisi alamnya Singapura seperti apa, fakta menarik tentang negaranya, negara Singapura juga bagaimana. Kamu silahkan tulis di buku catatan kamu sendiri. Dan nanti ketika kita masuk sekolah, kita akan kumpulkan semua tugas-tugas yang dikasih sama Bapak. Itu aja dulu untuk tema 8 pembelajaran 3 tentang Singapura dulu. Ya, kemudian setelah kalian mengenal tentang Singapura, tulis hal-hal yang positif yang dapat kita contoh dari negara Singapura itu apa. Kemudian menurutmu mungkinkah negara Indonesia menjadi salah satu negara terbersih di dunia seperti Singapura? Yang ketiga pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut? Silahkan soal yang 3 ini juga kalian kerjakan di buku tulis saja. Nah, terima kasih dan selamat belajar.